Shalom teman-teman, selamat malam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Koran kami bukan untuk diriset dan ditanya-tanya. Kami hanya wajib mengimani saja, paham? Ada apa dengan kamu, Joe? What's going on with you? What's wrong with you? What the hell? What the fuck? Shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ruangan Lina Wijaya. Long time no see. Selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini di hari ke-16 di bulan ketiga di tahun 2025. Kita semua masing-masing sudah mendapatkan firman yang limpah melalui gereja kita. Makanya teman-teman, kalau menjadi orang Kristen harus berjemaat, harus bergereja, harus jadi jemaat, harus bergereja ya. Buat yang pertama kali datang, salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kamu mau naik ke atas, Joe, naik aja, ngobrol. Ini adalah ruang Kristen, ruang dakwah Kristen Indonesia. Ruang di mana teman-teman boleh bertanya saja dengan santun dan beradab tentang keselamatan, tentang Allah, tentang Tuhan yang tiada lain adalah Yesus Kristus. Ya, jadi Anda bertanya, saya menjawab. Bukan ruang debat kusir, apalagi bukan ruang diskusi pepesan kosong. Tidak perlu. Allah tidak perlu didebatkan, Tuhan tidak perlu didiskusikan, karena memang tiada Allah, tiada Tuhan selain Kristus. Jadi teman-teman naik saja, tanya saya. Ya, teman-teman, saya mohon disupport ya, karena ruangan ini sudah cukup lama tidak live. Mohon disupport untuk bisa tap-tap layarnya atau share live-nya. Saya nggak tahu ya ini lancar nggak, saya nggak live kan di YouTube soalnya. Silakan teman-teman ya, saya mau bawa sedikit renungan singkat bagi sekali Yesus tetap Yesus. Iya, emang mau diganti yang lain? Saya pernah hidup tanpa Yesus teman-teman. Waduh, susahnya minta ampun, sialnya minta ampun, menderitanya minta ampun, ya, sengsaranya minta ampun, dan nanti pasti binasa juga minta ampun ya. Menyeramkan. Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang sia-sia. Teman-teman, apakah ada yang mau naik sebelum saya bawa sedikit renungan singkat? Kalau lu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih tahu kamu, justru saya sudah meninggalkan si olo-olo itu. Saya mendapatkan hadiah paripurna tertinggi paling top, yaitu hijrah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus. Karena Kristus satu-satunya Allah dan tiada Tuhan selain Yesus. Nah, itu teman-teman ya. Silahkan naik sini, saya kasih tahu kamu ya. Nanti saya bikin ya, saya bikin judul seperti setahun yang lalu saya bikin, tidak murtad rugi dunia akhirat. Ya, hati saya sudah tertutup ya oleh iblis-iblis ya, iblis-iblis. Hati saya itu justru sudah dibebaskan dari iblis yang dikirim oleh Olo untuk menyesatkan saya. Saya dulu punya Olo teman-teman, ternyata Olo itu tidak memiliki kasih, bahkan dia memiliki kebencian dan kedengkian kepada manusia, sampai-sampai dia mengirimkan setan untuk menyesatkan orang. Adakah olo-olo seperti itu? Adakah Allah seperti itu? Punya iri dengki cemburu kepada manusia, sampai-sampai dia tidak mau manusia hidup baik dan benar, dia tidak mau manusia hidup dalam kasih, dia tidak mau manusia hidup dalam kebaikan, lalu dikirimnya setan supaya semuanya sesat. Aduh, itu Allah cap apa sih? Itu Allah cap apa? Cap tikus.
Silakan teman-teman next saja bertanya dengan saya, bertanya saja ya. Bertanya saja daripada kalian gaduh-gaduh di situ. Ayo dong tanya saya. Tanya saya. Nah, sebelum kalian tanya, kalau tidak mau, saya bawa sedikit ya dari sedikit firman Tuhan supaya kalian mendengarkan kebenaran firman itu seperti apa. Jadi firman yang benar itu, Allah yang benar itu tidak suruh orang perangilah, penggalah. Enggak ada seperti itu, enggak ada. Enggak ada rumusnya. Allah pencipta itu harus perhatikan, Allah atau Tuhan atau pencipta itu memiliki 5 karakter, 5 prinsip yang tidak bisa dibantah. Makanya kalau kamu punya Allah, harus kita uji, sebab kebenaran tahan uji dan bisa diuji. Tetapi yang tidak bisa diuji belum tentu benar. Jadi kalau Allahmu tidak bisa diuji, kalau Allahmu tidak tahan uji, itu belum tentu Allah. Di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 26 diperkatakan Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi kalau Indonesia keluarkan Allah, Tiongkok keluarkan Allah, negeri Mekah keluarkan Allah, itu pasti berhala. Tetapi Adonai lah, Elohim lah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Tritunggal Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi. Ya, perhatikan. Oke, silahkan teman-teman. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 10 itu cerita ya, ada yang tamu mau naik ya. Tamu mau naik dulu kebelet ya. Oke, yang kebelet silahkan saya terima dulu ya. Semoga memiliki kesantunan dan kesopanan. Ilmu sih nggak perlu karena saya tahu ilmu itu mahal ya. Yang penting santun beradab saja. Ya, silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Come on, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mau bicara atau mau saya blokir? Selamat malam. Anda mau bicara atau mau saya blokir? Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Namamu siapa? Oke, namamu siapa, bro? Tambunan. John. Rembulan. Namamu siapa? John Tambunan. John Tambunan. Islam John Kristen? Tambunan. Kristen. Islam atau Kristen? Silakan, apa yang mau kamu Kristen. sampaikan? Enggak, Iya, apa yang mau cuman kamu sampaikan, bro? mau nanya aja. Bukan Silahkan, apa yang mau kamu tanyakan, bro? Silahkan, apa yang mau kamu tanyakan? Ya, maksud saya begini, Ibu. Ya, Apa yang tetap mau kamu semangat tanyakan? ya. Saya nggak mau bertanya lah, cuman ngasih semangat aja sama Ibu. Tetap semangat untuk mengabarin Injil. Oke, Itu aja, udah. Terima kasih. thank you. Arigato gozaimasu. Ya, thank you. God bless you. Oke, thank you. Sama-sama. Ya, Tuhan mengasihimu, John Tambunan. Tuhan memberkatimu, salam untuk keluarga. Nah teman-teman, 2 Samuel pasal 10 kita mau lihat bagaimana tentang Daud dan saya bacakan ayat yang ketiganya saja. Di situ 2 Samuel pasal 10 ayat yang ketiga, saya kasih judul asumsi. Teman-teman pada umumnya suka berasumsi itu, kita lihat bagaimana asumsi itu menurut sudut pandang Alkitab dalam kisah Daud. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, tuan mereka, menurutmu apakah Daud menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkir balikannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu? Nah, di situ ada 2 teman-temannya, ada 2 asumsi. Yang satu, apakah ucapan duka cita Daud mengirim utusannya ataukah untuk memata-matai? Nah, ini kita mau lihat ya. Jadi Daud itu pada saat itu mengutus pegawai-pegawainya pergi ke negeri Bani Amon untuk menyampaikan pesan bela sungkawa atau turut berduka cita atas kematian Nahas, ya, Raja Bani Amon. Tetapi para pemuka-pemuka Bani Amon itu justru berasumsi ini Daud memiliki niat jahat, suuzon ya. Makanya jadi orang jangan cepat-cepat suuzon teman-teman ya. Memiliki niat jahat di balik tindakannya itu. Hanun anak si Nahas yang menggantikannya itu pun ya menjadi raja akhirnya menangkap utusan-utusan Daud tersebut. Kemudian memperlakukan mereka dengan sangat hina. Wow, kurang. Jadi kita tahu ya bagaimana kurang ajarnya orang yang kalau suka berasumsi itu biasanya mengarah atau membuahkan
satu tindakan yang tidak terpuji ya. Jadi kita lihat. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi kerugian besar terjadi hanya karena asumsi. Makanya teman-teman stop berasumsi, lebih baik tanyakan. Tanyakan langsung kepada sumbernya ya, atau menyelidiki, mencari tahu. Saya tahun 2024 sepanjang dari Februari sampai Desember menjadi korban asumsi. Semua orang berasumsi, oh Lina Wijaya itu seorang mu'alaf, oh dia sudah Islam, oh dia double agent, oh dia begini, dia begitu. Semua asumsi, tidak ada yang pernah tanyakan kepada saya secara langsung, termasuk sumber berita hoax tersebut ya, termasuk juga para apologet Kristen. Mereka tidak pernah datang kepada saya penuh kasih, penuh keingintahuan, atau istilahnya tabayun atau konfirmasi. Nah, semua makan asumsi. Kita lihat, sangat disayangkan kerugian besar itu sering terjadi hanya karena asumsi yang keliru. Seandainya pemuka-pemuka agama Bani Amon tidak memiliki asumsi negatif ya atas tindakan Daud yang mengirim para pegawainya untuk menyampaikan berita duka cita, untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa, turut berduka cita teman-teman ya. Nah, andaikan ya, tentu mereka akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Tetapi akibat asumsi mereka, malangnya kecurigaan Bani Amon yang berlebihan itu, yang lebay itu, yang over itu, tidak berhenti sampai pada tindakan mencukur janggut utusan Daud. Jadi dulu, zaman dulu itu teman-teman ya, laki-laki kalau ininya dihilangkan itu aib, itu sebuah penghinaan ya, janggutnya. Jadi lambang kelaki-lakian mereka itu ada pada jenggotnya ya teman-teman. Kalau itu dicukur habis, maka itu adalah sebuah kehinaan ya. Ya, mereka bukan hanya melakukan itu, bahkan mereka menyiapkan pasukan untuk berperang. Ya, bahkan lebih lagi saking lebaynya, mereka menyewa puluhan ribu pasukan dari orang-orang Aram. Perhatikan, ini adalah satu tindakan yang berlebihan hanya karena asumsi atau suuzon atau negative thinking atau overthinking terhadap tindakan orang, padahal mereka sedang berduka cita. Dikirimi pasukan untuk ucapan bela sungkawa, malah berpikir dikirimi mata-mata. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Hati-hati dengan pikiran-pikiran negatif yang mengontrol tindakan kita, dan itu akhirnya berakibat fatal. Ya, raja negeri Makkah dan orang-orang top bahkan mereka menyewa pasukan-pasukan perang lagi-lagi karena asumsi saja bahwa mereka pasti dibenci Daud ya, karena tindakannya. Nah, perhatikan ya, asumsi itu akan melahirkan asumsi baru dan akan terus melahirkan asumsi. Asumsi bin asumsi bin asumsi. Wah, ini luar biasa ya. Jadi bukan cuma double kerugiannya, tapi triple, bahkan mungkin berlipat-lipat kali ganda. Celakanya lagi, Bani Amon ini justru harus menderita kekalahan. Ya, dengar tuh. Asumsi tidak menghasilkan apa-apa teman-teman selain kerugian yang berlapis-lapis. Dan orang Aram takut memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Akhirnya tentara-tentara bayaran, pasukan bayaran, bangsa di sekitarnya tuh kapok, nggak mau lagi nolong. Karena apa? Karena akibat asumsi, mereka membantu asumsi, akhirnya mereka juga dirugikan. Asumsi negatif, saya ulangi, membuahkan penghakiman terhadap orang lain. Saya pernah dihakimi tanpa diadili ya, karena asumsi sepanjang tahun 2024. Tapi saya bersyukur memasuki 2025 dengan sisa tenaga yang ada, dengan sisa waktu yang ada, Tuhan masih beri saya kesempatan untuk tetap terus memberitakan Injil. Jadi asumsi negatif itu membuahkan penghakiman terhadap orang lain sekalipun kebenarannya belum teruji. Nah teman-teman, please ya, jangan makan asumsi, jangan sebarluaskan asumsi, jangan mudah berasumsi. Kebiasaan ini tentu menyulitkan kita untuk mempunyai niat baik ya, atau untuk mempercayai niat baik orang lain. Nah, ini luar biasa. Akibatnya kehadiran kita itu justru menjadi racun atau toksik bagi lingkungan. Jadi sebelum hal buruk menimpa karena asumsi pribadi yang keliru, lebih baik kita belajar memenuhi hati dan pikiran itu dengan hikmat Tuhan. Ya, firman berkata, kalau you kekurangan hikmat, mintalah sebab aku kaya dan pengasih. Demikian kata Kristus. Jadi mintalah hikmat dan bijaksana kepada Kristus, sumber segala kehidupan, sumber kebajikan, sumber kebenaran, supaya kita tidak melulu memiliki asumsi bin asumsi bin asumsi. Sorry teman-teman ya. Supaya kita juga bisa dapat menanggapi setiap persoalan dengan sudut pandang yang benar berdasarkan prinsip Alkitab. Jadi seluruh kebenaran dan kehendak Tuhan itulah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pijakan kita untuk kita menilai sebuah perkara atau mengambil keputusan. Jadi stop asumsi teman-teman ya. Asumsi negatif itu membuahkan kerugian bagi diri sendiri, bukan hanya materi, juga reputasi. Saya pernah menjadi korban asumsi dan itu sangat tidak menyenangkan. Jikalau bukan karena kebaikan dan
dan kemurahan Tuhan menopang kehidupan saya kala itu, termasuk kesehatan mental saya. Hari ini saya tidak ada di hadapan teman-teman. Sekali lagi, stop asumsi negatif ya teman-teman. Mintalah hikmat kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, renungan saya singkat saja teman-teman, tapi setidaknya itu mengingatkan kepada kita, menjadi remind kepada kita, kisah Daud di dalam 2 Samuel pasal 10 ini menjadi satu pembelajaran. Stop asumsi negatif, stop overthinking, stop negative thinking, stop seuzon. Ya, selamat malam, silahkan, saya open gate. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mau bicara atau mau diblokir? Halo, selamat malam. Kamu mau bicara atau mau saya blokir? Kalau tidak bicara, saya blokir ya teman-teman ya. Saya tidak mau memberi kesempatan iblis menjadi-jadi di ruangan saya. Kamu mau bicara atau mau saya blokir? 3, 2, 1. Oke, thank you ya. Sudah ada di ruangan saya. Mohon maaf, dengan berat hati saya blokir. Silakan teman-teman, saya open gate kalau kalian itu ingin bertanya atau ingin tabayun ya. Ya. Tuhan tidak pernah dilahirkan karena Tuhan itu predikat, gelar, kedudukan. Sarjana hukum tidak pernah dilahirkan dari rahim perempuan karena sarjana hukum itu gelar, predikat atau kedudukan. Yang dilahirkan oleh manusia oleh perempuan itu adalah manusia, bukan gelar. Jadi boleh bahlul tapi jangan permanen. Nah, oke ya teman-teman ya, tadi saya akan mengangkat di depan ada 5 prinsip atau 5 karakter kalau itu adalah Allah sejati. Nah, semua agama, semua keyakinan mengaku Tuhannya adalah Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang sejati. It's okay, itu namanya klemologi, monggo-monggo saja teman-teman. Tapi apakah bisa diuji? Apakah bisa dikaji? Bisa dites? Kita cari tahu benar nggak? Nah, apa 5 prinsip atau 5 karakter Allah sejati? Pertama, dia adalah kudus. Ya, jadi tidak bercacat celah teman-teman ya. Yang kedua, dia penuh kasih. Yang ketiga, dia adil, dia baik, dan dia benar. Pasti 5 prinsip ini, 5 karakter ini harus melekat di dalam pribadi yang disebut pencipta atau Allah atau Tuhan. Jadi kalau you punya Allah, you punya Tuhan, you koreksi. You cek dulu 5 ini ada nggak di dalam diri Allahmu. Kalau tidak ada, segera tinggalkan ya teman-teman. Tinggalkan, itu bukan Allah yang asli. Itu bukan Allah yang sejati. Itu Allah yang palsu. Bahkan bisa jadi itu cuman batu teman-teman. Ya silahkan naik. Saya mau menyampaikan, uji Allahmu benar-benar Allah atau batu ya. Uji Allahmu benar-benar Allah atau cuman berhala yang kau setting berdasarkan fantasimu, halusinasimu atau imajinasimu. Allah sejati, Tuhan yang hidup ya, itu hanya bisa mewujud nyatakan dirinya satu-satunya, the one and only, itu ada di dalam manusia Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus memiliki 2 hakikat, memiliki 2 natur, Allah dan manusia, pencipta dan manusia, ciptaan ya. Tetapi apakah Yesus Kristus itu diciptakan? Tidak, dia dilahirkan. Tidak ada lagi penciptaan, hanya bahasanya saja ciptaan teman-teman ya. Ya, silahkan teman-teman kita kaji 5 karakter. Pertama, kudus. Apakah Allahmu kudus? Silahkan kamu buka kitab sucimu masing-masing ya. Kamu cari tahu di sana apakah ada dalil, ada ayat yang mengatakan bahwa Allahmu itu kudus. Ya, kudus tentu tidak bercacat celah. Kudus tentu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kudus tentu tidak bekerja sama dengan iblis, ya. Karena iblis adalah sumber kejahatan. Cek dulu teman-teman ya, buka cari dalilnya. Ya. Oke, saya terima tamu dulu nih. Silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kamu mau bicara atau mau saya blokir? Halo, selamat malam. Selamat malam. Iki ini mau bicara atau mau saya blokir? Halo? Saya blokir ya. Mau bicara atau mau saya blokir? Oke, sorry. Terima kasih sudah ada di ruang saya. Terpaksa saya blokir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang naik ke atas tapi tidak mau bicara akan saya blokir. Halo? Oke.
Ya, kita terima yang lain lagi. Jadi teman-teman, kalau sudah di atas tidak mau berbicara dengan sangat berat hati, saya blokir. Ya, saya tidak mau membuang waktu percuma dan saya tidak mau penginjilan saya disandung, diganggu. Kalau kamu memang Kristen salah pencet, segera bicara. Mohon maaf saya salah pencet. Ya, jadi jangan tidak menyahut. Ya, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam Esra. Esra, selamat malam. Mau bicara atau mau saya blokir? Halo. Esra SNPR, mau bicara atau mau saya blokir? Sorry ya, saya blokir ya. Terima kasih sudah ada di ruangan saya. Ya, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, halo. Daud, kamu mau bicara atau mau saya blokir? Ya, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen, bro. Islam. Oke, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan di ruang dakwah Kristen Indonesia? Kita kasih semangat, teman-teman. Silakan. Ya, kenapa Kristen-Kristen ini menjadi agama penentang ajaran Yesus seperti di Matius 4 ayat 10, Wahyu 22 ayat 9. Kamu bacakan, kamu bacakan, Ya. jangan ngoceh. Bacakan ayat yang kamu Yesus maksud, bacakan. menyuruh hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Kalau kamu bodoh dan sesat, itu cukup untukmu saja. Jangan Kau yang tampilkan tolol, di kau ruang itu publik. wanita dungu, Silakan nggak kamu ada baca. ilmunya. Islam sekali. Saya ini mantan Islam. Jadi saya tahu kebodohan dan ketololan seperti itu. Saya sangat paham kesesatanmu. Makanya saya tinggalkan kesesatan itu. Saya hijrah keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Jadi kamu jangan coba-coba bawa kesesatanmu di ruangan saya. Lebih baik miliki adab dan kesantunan. Tanyakan kepada saya, "Woi Lina Wijaya, kenapa kau keluar dari Islam?" Gitu ya. Saya tidak membutuhkan teman-teman ya. Hal-hal remeh-temeh seperti itu udah tidak penting. Waktu saya tidak lama. Saya tidak memiliki waktu yang banyak lagi untuk bermain-main. Ya, saya lebih suka menjawab pertanyaan dan memberitakan Injil. Jadi kalian yang sukanya bermain-main, membuang waktu percuma, padahal kalian belum memiliki keselamatan di dalam Kristus, waspadalah. Bertobatlah. Mengapa harus binasa? Ya, bertobat. Kenapa harus binasa? Saya sudah bertobat meninggalkan kejahatan-kejahatan itu, teman-teman ya. Saya tidak sudi lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Saya tidak sudi lagi hidup ya bersama olo-olo yang suka mengancam. Tidak ada belas kasihan di sana. Yang ada hanya kebencian dan ancaman. Dan itu kalian ikuti. Makanya kalian masuk ke dalam ruangan-ruangan Kristen itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk menyebarkan kebencian dan provokasi. Itu sangat menyedihkan dan memalukan, teman-teman. Ya, oke. Saya kembalikan lagi ya. Silakan diuji, silakan dites apakah Tuhanmu atau Allahmu itu tadi memiliki 5 karakter atau 5 prinsip kerja. Yang pertama itu kudus. Cek apakah Allahmu itu kudus. Ya, Allah yang kudus membenci kejahatan, bukan bekerja sama dengan setan. Perhatikan. Kamu nggak usah naik ya. Kalau kamu naik hanya untuk memamerkan bahwa Islam sesatmu itu bahlul di ruangan saya, nggak usah naik. Saya kasih tahu. Artinya kamu tidak memiliki adab, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, hanya memiliki syahwat untuk benci. Jangan. Suruh ulamamu saja ke sini. Ulamamu aja suruh sini ketemu saya, ngobrol sama saya, tanya sama saya. Siapa tahu lebih santun, lebih beradab. Oke? Jadi kalau kalian cuma hanya coba masuk ruangan saya cuma untuk pansos, sorry to say, I have no time. Paham? Nah, di dalam iman Kristen, Alkitab mencatat dengan jelas ketika Pontius Pilatus harus menghakimi Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus dibawa ke hadapan dia mencuci tangannya dan berkata, "Sungguh tidak kutemui kesalahan di dalam orang ini." Dalam kemanusiaannya, Kristus satu-satunya manusia kudus yang tidak bercacat celah, tidak ada sedikit pun noda, noktah, titik
ya kejahatan di dalam dirinya. Itu dibuktikan. Tidak ada track record tentang Kristus itu pedofil, tidak ada. Tidak ada track record bahwa Yesus Kristus itu membawa pedang dan perang, ya membawa pasukan untuk menghancurkan laki-laki dan menikahi perempuan. Tidak ada, ya. Yesus Kristus tidak memiliki catatan para budak yang bisa dinaiki kapanpun. No, satu-satunya Allah yang benar, Allah sejati, hanya bisa diwujud nyatakan, mengejawantahkan dirinya di dalam manusia Yesus Kristus yang notabene kekudusannya sudah teruji dan terbukti. Sok sekarang mangga, silakan cek Allahmu atau pendiri agamamu atau apapun itu, cek apakah dia memiliki kekudusan. Apakah dia seperti manusia Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri? Kudusnya tidak bisa dibantah. Ya, shalom teman-teman. Sekali lagi saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan masih memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk tetap memberitakan Injil. Doakan saya, dukung saya teman-teman, doakan saya karena doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, tap-tap layar, share live teman-teman. Saya tidak live-kan di YouTube ya, karena saya laptopnya tadi saya kasihkan ke orang. Saya sudah pikir udahlah laptopnya udah kasih aja, jadi saya nggak live di YouTube. Nanti deh saya kalau memang butuh laptop saya cari laptop lagi, saya livekan di YouTube. Jadi teman-teman di YouTube tidak bisa live untuk sementara, paling saya pasang rekamannya nanti ya. Nah teman-teman perhatikan, apakah Allahmu kudus? Silakan kamu cek ya. Tapi kalau Allahmu bekerja sama dengan iblis, dengan setan, bahkan Allahmu dalam ajaranmu mengajarkan kamu berdusta, ketahuilah Bapa segala dusta itu iblis, tahu nggak? Di Allahmu jelas tidak kudus. Nah, kalau karakter atau sifat atau prinsip pertama, kealahan atau keilahian itu yang kudus saja kamu sudah tidak bisa capai, maka mulailah harus berpikir ulang. Tinggalkan segera Allahmu itu. Udah pasti itu Allah buatan manusia, hasil settingan manusia, ya. Karena sejatinya Allah tidak bisa disetting, tidak bisa diatur. Kekudusan yang bersifat mutlak tidak bisa dibantah, tidak bisa dipatahkan. Who is it? Siapa itu Allah yang kudus? Siapa itu Allah sejati? Tidak ada lain teman-teman, hanya manusia Yesus Kristus yang pernah ada di muka bumi ini 2025 tahun silam. Oke? Jadi kebenaran bisa diuji, kebenaran tahan uji. Seluruh kehidupan manusia Yesus Kristus bisa diuji dan tahan uji. Itulah bukti kebenaran sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, no one bisa datang kepada Allah, kepada Bapa, kepada sorga yang kekal, hidup yang kekal, jika tidak melalui aku. The one and only, satu-satunya teman-teman ya. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kekudusan hanya ada di dalam manusia Yesus Kristus. Mana ada manusia di muka bumi ini yang kudus selain Kristus? Kalau ada, kasih tahu kepada saya. Oke, silakan teman-teman yang mau naik, saya masih kasih kesempatan. Kita akan masuk ke dalam karakter Allah yang kedua. Selain kudus apa? Allah harus adil ya. Silakan teman-teman cek dulu, cari tahu Allahmu adil atau tidak ya, cari tahu Allahmu adil atau tidak. Karena pada faktanya saya dulu pernah punya Allah yang sangat tidak adil ya. Bagaimana mungkin dia menciptakan neraka itu untuk manusia dan kuotanya sepertiga sudah ditetapkan perempuan lah. Saya perempuan yang tidak ngapa-ngapain pun sudah ditetapkan bakal jadi penghuni neraka loh. Kurang ajar itu si Allah ya. Saya berani berkata kau adalah Allah yang kurang ajar karena Salam kau tidak kalian. adil pada laki-laki dan perempuan. Halo, siapa yang naikin kamu? Silakan, selamat malam. Ya. Saya salam. Ya, selamat malam. Namamu siapa? Namamu Isa, siapa? nama saya Isa. Isa. Oke, Islam Kristen. Kristen lah pasti. Oke, Saya apa yang mau kamu sampaikan? Monggo. yang mau sampaikan satu aja. Tadi saya kecewa juga Apa? dengan kawan-kawan kita. Jangan naik ke room muslim, bilang. Emosi saya kesana sini. Kamu ngomong yang tegas dong. Ngomong yang Muslim. tegas dan jelas. Jangan orang Kristen itu masuk ke room muslim kalau tidak ada ilmu. Kamu nggak usah nasehatin orang, kamu nasehatin dirimu sendiri. Sekarang kamu mau ngomong apa? Enggak, saya mau curhat dengan Kak Dina. Kawan-kawan saya tuh masuk Apa curhatmu? Nah, itu aja bah, Kak. Aduh, Tuhan. Ngomong apa sih orang ini? Jangan takut. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh sah. Tuhan,
Sekarang kita dukung Edis yang paling. Kenapa kamu mau dukung Edis di ruangan saya? Dukunglah Edis di ruangan Edis sana. Kamu Enggak, ngapain sih ke sini? Saya ke Ngaco-ngaco aja orang nih. Saya dukung juga nanti. Enggak, kamu tuh mau ngomong apa sih? Saya lagi nyampaikan firman, kamu potong naik. Sekarang kamu mau ngomong apa? Coba cepet sok-sok enggak intinya aja. Minta maaf ya. Minta maaf lah. Penjelasan tahap ada. Bukan Nah, yang gitu. aja. Ngomonglah yang tegas, yang jelas kamu mau ngapain. Shh. Kamu ngomonglah yang tegas, yang jelas mau ngapain. Jangan kampanye di sini. Silakan ngomong tentang imanmu apa. Oh, imanku Kristen. Aku minta satu, jangan kita takut dengan iman kita, jangan menjual iman kita. Nah, itu aja. Betul? Oke, teman-teman, perhatikan apa yang dikatakan Ishak. Sebagai orang Kristen, jangan jual imanmu demi apapun. Oke, thank you bro. Ada lagi? Ada lagi nggak? Mati untuk Kristus, kebahagiaan kita di surga. Karena ada Ngomong dia apa sih orangnya? jalan yang benar, jalan yang lurus. Sudah selesai. Jangan menjual iman Nah, kita. oke, selesai ya. Ya, sudah ya, selesai ya. Ada lagi nggak? Semangat, Ada nih. tetap semangat. Oke, thank you. Adalah sedikit ya. Udah, ya udah, thank you. Jangan Thank you, jual thank iman you. kita. Nah, Iya, jangan jual iman, pokoknya jangan jualan iman. Jangan jualan iman, jualan ikan aja, jualan ikan teman-teman, jualan ikan, jualan ikan, jualan ikan. Thank you ya teman-teman, saya disupport aja di tap-tap layar, di share live aja. Jangan putusin kalau saya lagi memberitakan Injil. Oke, jangan jual iman demi apapun ya, tetapi jual aja ikan. Nah, itu boleh kamu mancing, ngejalak lalu jual ikan, itu halal ya. Jangan bawa jaring laba-labanya ke lampu merah, jangan. Jaring laba-laba ikan bawanya ke sungai sana, ke laut sana, jaring ikan. Jaring ikan dapat ikan, jual, harus kerja. Alkitab mengatakan orang harus bekerja baru dia makan, kalau nggak kerja jangan makan. Jadi kalau kamu bawa jaring laba-laba ke lampu merah, baca doa selamat, ganggu arus lalu lintas, itu bukan bekerja namanya, itu mudarat jadi batu sandungan, bikin malu. Sabar Lin. Teman-teman saya, kalau ada waktu, ada kesempatan, saya akan tetap memberitakan Injil dengan penuh semangat, karena saya tidak tahu waktu saya kapan ya. Silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kamu mau ngomong atau mau saya blokir, JRS? GRS, kamu mau bicara atau mau saya blokir? JRS, saya blokir ya. 3, 2, 1, saya blokir nih. Nantang nih. Mohon maaf ya, saya blokir. Sorry, terima kasih ada di ruangan saya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya tidak akan beri toleransi kepada teman-teman yang naik, tapi tidak mau menyambut salam saya. Kalau kamu Kristen, kalau kamu kepencet, lah segera saja saut, maaf saya salah pencet. Itu lebih beradab. Jadi percuma saya ngajarin adab kepada teman-teman non-Kristen, tapi teman-teman Kristen sendiri tidak beradab. Seperti itu teman-teman ya. Nora kok nggak pernah naik ke sini? Ya dia nggak bahkan berani teman-teman. Saya pernah satu ruangan dengan dia. Saya membuktikan dia ngoceh ngatain saya 7 menit, 10 menit. Saya tanpa di mute bisa tidak berbicara, tidak mencela. Karena orang Kristen memiliki buah-buah roh, salah satunya adalah self control. Tapi ketika host memberikan giliran saya berbicara, saya baru ngomong 1 menit teman-teman, dia udah gaduh sendiri. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa masuk ke ruangan ini, tidak akan punya nyali, tidak akan berani teman-teman. Dan memang kapasitas mereka yang otak separuh ini tidak akan bisa sama dengan kita yang otaknya full. Oke, silakan saya lanjutkan. Karakter Allah yang kedua selain kudus itu adalah adil. Kamu cek apakah Allahmu itu adil, apakah Tuhanmu itu adil. Saya pernah punya Tuhan yang tidak adil. Thank you untuk semua supportnya teman-teman ya. Tren, kamu gak usah naik lagi Tren. Kamu ngomongnya nggak jelas. Ganggu saya aja Tren. Ya, si Ishak itu tadi. Nah, yang kedua, cek Allahmu itu adil nggak? Ya, di dalam iman Kristen, Kejadian pasal 1 ayat 26 itu jelas berkata bahwa Allah Tritunggal Maha Esa, Bapa Putra, Bapa Logos, Bapa Firman dan Roh itu menjadikan manusia itu, kita baca ya, biar saya nggak salah nih teman-teman nih. Kejadian pasal 1 ayat
26. Sebentar, supaya teman-teman itu mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, bagaimana Allah itu harus memiliki karakter adil. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita Allah Tritunggal Maha Esa menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, manusia di situ sebentar teman-teman ya. Oke, laki-laki dan perempuan, manusia itu cuma punya 2 gender, tidak ada gender ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi di situ dikatakan baiklah kita menciptakan manusia, manusia notabene laki-laki dan perempuan. Tidak ada dikatakan di situ baiklah kita menciptakan laki-laki saja, no. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka perempuan sendiri adalah masterpiece atau mahakaryanya Allah. Diciptakan begitu perfecto, ya. Menurut gambar dan rupanya. Lalu bagaimana mungkin ya ada Allah lain yang mengatakan bahwa perempuan itu otaknya separuh? Gimana itu ceritanya? Di mana letak adilnya Allah tersebut? Jadi value atau nilai laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama. Sama-sama manusia, sama-sama berharga. Enggak dipandang kamu S1, S2, S3 atau S5 sekalipun, enggak. Enggak dipandang kamu disabilitas atau lengkap bodymu, enggak. Enggak dipandang parasmu itu elok atau selama kamu manusia, kamu jelas diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka keberhargaan dan nilaimu itu jelas. Ya, tidak dibedakan berdasarkan gender. Perhatikan teman-teman. Nah, inilah karakter Allah yang adil, yang tidak membedakan manusia berdasarkan gender, yang tidak membuat neraka untuk perempuan sepertiga kuotanya. Itu Allah cap apa coba ya? Saya bingung deh. Jadi kalau hari ini kamu masih menyembah si Allah yang tidak adil seperti ini, come on, wake up teman-teman, bangun please. Sudah 2025, setiap detik, every second itu ada 2 orang meninggal dunia tanpa ada perang atau bencana alam. Kalau detik itu tiba kepadamu dan kamu masih menyembah Allah yang tidak adil, maka celakalah kamu dan nenek moyangmu, semua akan binasa, keturunanmu. Karena firman berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Oke ya teman-teman ya. Jadi mulai deh, cek deh, pulang ke rumah ya, balik kanan, pubar jalan, cari tahu, ini Allahku adil nggak sih? Terutama kamu kaum perempuan, cek Allahmu adil nggak? Bagaimana mungkin Allah menciptakan neraka untuk manusia? Ngapain manusia dibikin untuk dibinasakan? Tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 jelas manusia diciptakan untuk apa? Berkuasa di bumi. Itu adalah satu fase, satu masa, satu momen di mana Adam belum jatuh ke dalam dosa. Ia memiliki satu kemuliaan Allah yang merupakan peta teladan Allah, yang merupakan cerminan Allah, sehingga ia berkuasa di atas bumi, menaklukkan segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Oh, luar biasa ya. Kebayang how beautiful, betapa indahnya kala itu di masa Adam belum jatuh ke dalam dosa. Perhatikan, jadi pada hakikatnya manusia diciptakan bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau ada Allah yang sengaja menciptakan neraka untuk memasukkan manusia, ada Allah yang sengaja menciptakan setan untuk menyesatkan manusia. Hey, come on, you punya Allah itu sebenarnya mau ngapain? Oke ya, cek Allahmu punya nggak karakter kedua atau prinsip kerja yang kedua? Adil. Pertama kudus, yang kedua adil. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Saya nggak mau bongkar-bongkar kitab lama saya, walaupun saya tahu di sana banyak dalilnya, banyak surahnya tentang ketidakkudusan dan ketidakadilan. Tapi untuk apa? Lebih baik kita beritakan kepada dunia satu-satunya Allah sejati, Tuhan yang benar, yang memiliki 5 karakter tidak bisa dibantah. Maha adil, maha kudus, maha kasih, maha baik, maha benar. Itu hanya Yesus Kristus. Beritakan kepada dunia ya, biarlah itu menjadi sukacita, joy to the world, the Lord has come, teman-teman. Saya masih open gate kalau ada yang mau naik. Saya nggak lama teman-teman. Paling saya sekarang live itu cuma sejam, 2 jam. Ya nanti saya masuk di ruangan siapa. Jadi narasumber sejam, setengah jam ya. Karena sesuatu dan lain hal terkait kesehatan saya. Tapi selama nafas saya masih ada, saya akan tetap terus memberitakan Injil. Amin.
teman-teman, saya lanjutkan karakter Allah yang ketiga, itu adalah kasih. Wah, begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah ayat sakti mandraguna. Karena saya juga dari ayat itu sudah berapa kali memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. How big? Saya nggak tahu berapa besar, berapa tebal, berapa tinggi, berapa lebar, berapa luas, berapa dalamnya. I don't know. Uncountable, tidak terhingga, tidak terhitung teman-teman ya. Jadi Allah itu harusnya memiliki karakter atau prinsip kerja yang full ya, full, penuh kasih. Kau bayang ya, karena begitu besar kasih Allah teman-teman. Kalau mengerti bahasa Indonesia, kaidah-kaidah bahasa Indonesia, perhatikan kata sambung yang bermakna luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, lu bagian dari dunia ini enggak? Kalau lu bagian dari dunia ini, terserah kamu udah mau dari benua Afrika, Australia, Asia, Eropa, Amerika, maka kasih Allah itu pun turun atas dirimu. Ya? Ingat, Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia seturut rupa dan gambarnya. Maka keberhargaan kita itu jelas di hadapan Allah. Siapapun kamu, ya. Dari mana asalmu, bagaimana rupamu, dan masa lalumu, Allah mengasihimu selama kamu bagian dari dunia ini. Kecuali kamu alien, bagian dari planet yang lain, nggak masuk hitungan. Oke? How big saya nggak tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, the one and only, satu-satunya, cuma Yesus Kristus. Tidak ada putra-putra yang lain. Yesus Kristus tidak pernah kembar siam. Yesus Kristus tidak pernah membelah diri. Yesus Kristus tidak pernah di-cloning. Muncul satu Masehi, ujuk-ujuk ada lagi di 7 Masehi. Tidak ada. Ya. Gak ada, please deh. Jangan membuat replika. Jangan membuat bayi tabung Yesus Kristus. No. Dia cuma satu, the one and only, satu-satunya ya, tunggal. Kata-kata tunggal itu bermakna dalam, karena Alkitab tidak pernah keliru, Alkitab tidak pernah gagal, Alkitab tidak pernah bersalah. Jadi apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah diselesaikan di 3,5 Masehi itu menjadi penuntun dan menjadi nubuatan, menjadi pembukti bahwa apa? Kalau di depan tidak pernah dikatakan tunggal, ujuk, berapa ratus kemudian muncul tokoh fiktif yang seolah-olah Yesus Kristus. Nah, itulah hebatnya Alkitabnya. Jadi sudah dibentengin duluan teman-teman. Rambunya udah jelas ya, bahwa putranya yang tunggal, tidak kembar siam, tidak membelah diri, dan tidak dikloning. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya, perhatikan kata sambung ini memiliki makna yang tegas, supaya setiap orang individual demi individual berdiri masing-masing di hadapan tahta Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya. You mau ke neraka atau you mau ke sorga? You mau kebinasaan atau you mau hidup yang kekal? Tidak ada boncengan teman-teman. Ke mall lu boleh pesan Grab 5 orang 1 mobil, betul? Ke pasar you bisa boncengan, bahkan 3 orang naik motor, betul? Tetapi apakah hidup kekal dan kebinasaan kamu bisa ajak-ajak orang? Nonsense, tidak bisa. Jadi sekalipun anakmu salehnya seperti apa, sehebat apa, doanya tidak akan bisa memindahkan kamu dari neraka ke surga. Itu omong kosong. Itu ajaran bahlul morakob. Karena apa? Karena pada faktanya Allah tidak pernah rombongan. Ya, Allah tidak sudi rombongan. Allah maunya kita pribadi demi pribadi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, siapa kepadanya itu? Putra yang tunggal. Yang mana yang tunggal? Yang ada di 1 Masehi. Yang mana yang 1 Masehi itu? Tidak lain dan tidak bukan, hanya Yesus Kristus. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepada putra yang tunggal ini, yaitu Yesus Kristus, yang diberikan kepada dunia karena Allah mengasihi kita, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang sangat jelas. Karena sehingga ya, supaya ya memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini satu bukti bahwa Allah sejati memiliki karakter kasih yang full, totalitas, tidak separuh dan tanpa syarat. Cek Allah
Allahmu teman-teman. Sekarang balik kanan, ambil kitab sucimu, cek apakah Allahmu memiliki kasih yang bersifat full tanpa syarat, atau Allah yang suka ngancam. Saya pernah memiliki Allah yang suka mengancam. Woi Lina, kau harus begini. Kalau kau tidak begini, kau akan begitu. Nah, iya. Ini Allah nggak mau ngalah nih sama Allahnya saya yang dulu tuh nggak mau ngalah sama saya teman-teman. Jadi kalau saya nggak nurutin dia, habis saya diancam-ancam, habis saya ditakut-takuti. Tetapi Allah sejati di dalam diri Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi dunia, bagi kita tanpa tedeng aling-aling, tanpa syarat, secara full totally, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, karena begitu besar loh kasih Allah itu kepada kita. Ia berikan Yesus Kristus putra yang tunggal, logos Allah, firman Allah, kalamullah itu sendiri untuk boleh nuzul datang ke dunia. Wah, ini satu apa ya, saya tuh speechless deh kadang kalau ngomong kayak gini. Kenapa? Nggak pernah saya dulu hidup di dalam kegelapan. Saya nggak pernah merasakan kasih Allah. Karena apa? Ya saya kalau nggak ngerjain ini, saya diancam itu. Jadi saya melakukan segala sesuatu bukan karena hati saya meluap kasih, meluap hormat, meluap tanda cinta kepada Allah. Tidak. Saya melakukan karena saya dibawa ancaman. Saya melakukan karena keterpaksaan. Apakah Allahmu suka memaksa? Apakah Allahmu suka mengancam? Cekidot teman-teman ya. Perhatikan. Allah yang suka mengancam, Allah yang suka memberikan tekanan, itu bukan Allah yang penuh kasih. Itu Allah sama seperti tetangga kita yang suka-suka ngancam kadang. Ya kalau Allah suka ngancam, kalau Allah suka nakut-nakutin, kalau Allah suka maksa, apa bedanya dengan preman di pasar? Tolong ya, saya sekarang tidak bisa lagi tertawa jahat, kata si Edis. Ayo kita tertawa jahat, karena saya menanggung rasa sakit di bagian dada saya. Tapi saya mau kasih tahu kamu, karakter Allah yang ketiga itu sangat jelas, kental, terasa di dalam diri Kristus. Tidak ada di dalam Allah-Allah yang lain. Bahkan Allah yang saya miliki dulu bukan hanya mengancam, bukan hanya menekan, bukan hanya menakut-nakuti, bahkan dia tega kirim setan, teman-teman. Tega dia kirim setan. Jadi kalau ada orang tersesat, maka Allah itu akan mengirim setan supaya orang sesat itu makin sesat. Kumaha itu kita terang analisis Allah. Ngapain coba Allah kerjaannya kerja sama kok sama setan gitu loh. Allah itu nggak bisa mandiri gitu, independen gitu. Jangan pakai kerjasama dengan setan. Come on teman-teman ya. Pulang, balik kanan, bongkar kitabmu. Ini Allahku punya 3 karakter yang disampaikan Lina Wijaya atau enggak? Kalau enggak, saya kasih tahu kamu teman-teman, bertobat malam ini. Tinggalkan Allahmu itu, tinggalkan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kamu mau bicara atau mau saya blokir? Saya blokir langsung loh, sendiri loh, kalau nggak nyaut loh. Silakan, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Kamu mau ngomong atau mau saya blokir? Please deh. Saya blokir ya, mohon maaf ya, saya blokir ya. Saya sudah menanyakan dengan baik dan saya sudah memberi peringatan. Kalau tidak bicara saya blokir. Jadi nanti jangan DM saya, jangan telepon saya, jangan WhatsApp saya. Kenapa saya diblokir? Jadi kalau kepencet pun harus ngomong teman-teman ya. Ngomong baik-baik. Saya kepencet, sorry. Ya gitu. Itu adab namanya. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan. Namamu siapa bro? Itu kan ada terpampang. Namamu siapa bro? 2 kali saya tanya. Felix itu Morang. Oke, Islam Kristen. Kristen. Katolik. Apa yang mau kamu sampaikan di ruangan saya? Silakan, apa yang mau kamu sampaikan? Ya teman-teman ya, kalau ditanya apa yang mau disampaikan, gak ada yang disampaikan, tinggal bilang gak ada. Katolik kok kelakuannya kayak gitu. Ya, apakah ada lagi? Nah teman-teman, tadi sudah ada 3 karakter toh, 3 prinsip.
Uji Allahmu, siapapun kamu, dimanapun kamu, bagaimanapun imanmu saat ini. Uji apakah Allahmu, sesembahanmu, Tuhanmu itu memiliki prinsip kerja atau 5 karakter. Pertama itu kudus, yang kedua itu adil, yang ketiga itu kasih. Cek dulu ya, sudah 3 poin nih. Cek dulu sana, cek and recheck. Nah, silakan, selamat malam. Halo. Selamat malam, bro. Selamat Namamu malam, siapa, bro? ladies. Ya. Rudi. Namamu Rudi, oke. Mas Rudi, Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan, apa yang mau ditanya Mas Rudi? Masukkan saja. Saya kan sering Saya tidak butuh melihat, masukan. Tanya saja. Saya tidak butuh masukan. Oke, tanya. Kamu seharusnya harus lebih banyak belajar sama Mikana. Tanya. Bukan masukan. Karena masukan dari orang sesat justru makin sesat. Saya tidak butuh masukan dari orang-orang sesat. Saya butuh pertanyaan dari orang-orang sesat supaya mereka tidak hidup dalam kesesatan. Ya. Perhatikan kalimat saya. Saya tidak butuh saran, pendapat, pengajaran dari orang sesat. Saya pernah hidup dalam kesesatan ketika saya hidup tanpa Kristus. Jadi kalau kamu hidup di luar Kristus, di luar kebenaran, jangan ngajarin bebek berenang. Ya, apalagi si bidat-bidat sesat. Sorry. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Is. Kamu mau bicara atau mau saya blokir? Halo, selamat malam. Is, kamu mau bicara atau mau saya blokir? Is 1804 mau bicara atau mau saya blokir? Terakhir ya, Is 1804 mau bicara atau mau saya blokir? Ya, orang-orang Kristen yang nggak punya adab jangan naik ke ruangan saya ya. Ya, Rudi, kamu Islam, kamu sesat. Lebih baik kamu bertanya, cari keselamatan. Tanya saya tentang keselamatan daripada kamu menyarankan saya yang saranmu itu justru jauh lebih sesat. Oke? Cek dulu dirimu, ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, enggak usah ke sini, ya. Cek dulu dirimu, tulis di bawah kamu punya pertanyaan atau tidak. Saya enggak butuh orang-orang yang mengganggu seperti itu, teman-teman ya. Tulis dulu di bawah, Rudi, kamu punya pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak usah di sini. Oke, saya lanjutkan karakter Allah atau prinsip kerja Allah yang keempat, teman-teman ya. Jadi cek Allahmu, cek Tuhanmu. Karena Allah yang benar, Tuhan yang benar itu bisa diuji, tahan uji. Allah sudah mewujud nyatakan dirinya, sudah membuktikan konsisten dan eksistensinya di dalam manusia Yesus Kristus. 3 poin tadi, kudus, sudah dibuktikan. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Kristus dalam pengadilan. Yang kedua, jelas ya bagaimana adilnya Allah di dalam diri Yesus Kristus berdasarkan kebenaran firman, karena Yesus Kristus adalah firman Allah, logos Allah ya, sejak kekekalan sampai kekekalan bersama-sama dengan Allah itu sendiri ya. Silahkan teman-teman yang mau naik, pastikan kalian punya pertanyaan. Dan yang ketiga itu adalah kasih, kudus, adil, dan kasih. Saya mau lanjut 2 poin terakhir ya teman-teman, sembari saya terima teman-teman juga masuk. Boleh? Silakan, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada 2. Saya minta yang di atas dulu bicara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Namamu siapa, bro? Ya, namamu siapa, bro? Nama saya Maman. Maman, Islam, Kristen? Islam. Oke, silakan Bang Maman, apa yang mau ditanya di ruangan saya? Saya mau bertanya Yohanes 14 surat 6 ya. Ayat 6 apa? Ya, silakan. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang dalam penjelasannya Yesus itu sebagai apa dan Bapak itu sebagai apa? Kok harus menuju Bapak? Jangan menyiapkan jawaban. Jangan menyiapkan jawaban. Bertanya saja. Ya. Pertanyaanmu apa? Silakan diulang. Jadi teman-teman, kalau bertanya saja, jangan menyediakan jawaban.
karena Anda tidak tahu apa yang Anda jawab itu. Silakan diulang pertanyaannya, bro. Bisa? Bisa diulang pertanyaannya, dibuka mikrofonnya. Halo. Ya, halo. Silakan diulang pertanyaannya saja. Ya. Yesus itu sebagai apa? Bapak itu sebagai apa? Itu aja pertanyaan. Oke. Ya, thank you ya sudah bertanya. Yohanes pasal 14 ayat 6, I am the way, the truth, and the life. Ini selalu saya ulang-ulang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus Kristus ya, bukan kata siapa-siapa. Yesus Kristus itu confident ya. Dia sangat percaya diri karena dia adalah Allah itu sendiri. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa, yaitu Allah ya. Allah yang sumber segala kuasa itu. Allah itu bukan nama ya teman-teman, perhatikan. Itu adalah entitas atau hakikat ya. Jika tidak melalui aku. Yang ditanyakan adalah Yesus itu apa? Bapa itu apa? Yesus itu siapa? Bapa itu siapa? Kalau cuma bertanya Yesus itu siapa? Yesus itu manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia ilahi. Tidak seperti manusia kamu, apalagi manusia Muhammad. Tidak sama. Lalu kalau kamu tanya Bapa itu siapa? Bapa adalah sosok atau pribadi Allah yang pertama. Dia adalah sumber segala kuasa. Jadi baik Yesus, baik Bapa itu entitasnya, hakikatnya adalah Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, sama, semuanya sama, hakikatnya adalah Allah. Kamu hakikatmu manusia, saya hakikat saya juga manusia, bukan malaikat. Jadi saya dan kamu secara hakikat itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, walaupun gender kita berbeda. Jadi teman-teman harus mengerti apa itu hakikatnya. Silakan, itu jawaban saya. Kok malah kabur tuh loh? Baru gak dijawab. Saya mau tanya dia ngerti atau enggak. Ya, Rudy, kalau kamu tidak punya pertanyaan, sekali lagi jangan naik ke ruangan saya. Kamu tulis dulu di bawah saya mau bertanya atau saya punya pertanyaan, oke? Kamu tulis dulu, belajar tanggung jawab, kita mau lihat kamu Islam yang bertanggung jawab atau Islam yang gak jelas. Disuruh bertanya, nulis aja kamu bertanya. Ya sudah, sok sebelum saya masuk ke karakter yang keempat ya teman-teman ya, monggo. Saya waktunya nggak lama, kita maksimalkan. Oke, silahkan. Silakan Mas Rudi, monggo. Apa pertanyaanmu? Lo kok kabur? Kenapa kabur? Bukannya sudah naik tadi? Malu. Oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Saya tidak akan bahas banyak-banyak, saya akan tetap terus ulang-ulang karena hari ini begitu banyak keyakinan, begitu banyak kitab suci, begitu banyak Allah. Teman-teman harus mulai mengkaji, teman-teman harus mulai menguji. Dasarnya berangkat dari bahwa kebenaran tahan uji, kebenaran bisa diuji. Sesuatu yang tidak bisa diuji, sesuatu yang tidak tahan uji belum tentu benar. Ada, tapi belum tentu benar karena bisa jadi itu fiksi, bisa jadi itu mitos, bisa jadi itu dongeng, bisa jadi itu katanya bin katanya. Makanya mari kita sama-sama uji, mari sama-sama kita cari tahu Allah sejati, Tuhan yang benar itu bagaimana, siapa, dan seperti apa. Sejarah sudah membuktikan, kitab suci sudah menyatakan, the one and only itu hanya manusia Yesus Kristus yang adalah Allah yang nuzul ke dunia, mengambil rupa atau inkarnasi menjadi manusia, tidak ada. Ya ujinya gimana? Ya 5 karakter tadi ya teman-teman ya. Kudus, adil, kasih, dan keempat itu baik. Kita mau lihat. Udah mulai deh. Kalau udah mendengar kata-kata baik, udah mulai deh. Telinga saya, pikiran saya, kenangan saya, memori saya keingat ketika saya memiliki Allah yang jahat. Allah yang menyuruh orang perangilah, penggalah. Di mana letak baiknya Allah kalau dikit-dikit suruh saya penggal orang, perangi orang? Kumaha? Saya benar-benar kecewa waktu itu mengetahui bahwa Allah saya itu suka kekerasan. Ngeri ya? Jadi kalau Tuhanmu suruh kamu membenci orang, Tuhanmu suruh kamu penggal orang, Tuhanmu suruh kamu perangi orang, Tuhanmu suruh kamu anarki, provokasi,
Balik kanan, bubar jalan teman-teman, tinggalkan Tuhan itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Ingat, Tuhan harus memiliki karakter kebajikan atau kebaikan secara full, totali di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang ya mengaku dirinya baik dan benar, mau jadi panutan, mau jadi teladan, ketemu orang buta malah bermuka masam. What the hell? Ya, kebayang nggak bagaimana Kristus satu-satunya manusia kudus di muka bumi bertemu orang yang hina sekalipun, wanita dengan lelehan pendarahan 13 tahun itu tidak mudah teman-teman ya. Orang yang buta dari kecil, dari dalam rahim ibunya, dia buta. Sampai-sampai Yesus Kristus itu diuji loh. Nah, ingat sekali lagi ya, kebenaran bisa diuji dan kebenaran tahan uji. Ketika Yesus Kristus dicobai oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi. Wey, Yesus. Ini gayanya Lina ya. Ini anak nih orang tua ini udah dewasa nih. Tapi dia buta dari kecil loh, dari rahimnya mamanya loh. Kira-kira ini dosanya siapa loh? Dosa bapak mamanya? Atau dosanya dia? Wis ya. Penghakiman diberikan tanpa pengadilan. Nah itu kerjanya manusia tuh. Kerjanya manusia yang suka asumsi seperti yang tadi firman saya sampaikan. Tapi dengan ya kasihnya, dengan keadilan, kebenaran, kekudusan dan kebajikannya, Yesus Kristus jawab apa? Nggak ada. Dia buta bukan karena dosa bapak mamanya. Dia buta juga bukan karena dosa dia. Bukan berarti dia tidak berdosa. Tapi kebutaannya bukan karena siapa-siapa. Kebutaannya dipakai untuk menunjukkan betapa Allah sejati, Allah benar, Allah berkuasa bisa dinyatakan di dalam Kristus. Yesus Kristus dengan gamblang dia jawab, nggak ada dosa bapak mamanya, bukan dosa bapak ibunya, bukan juga dosa dia, tapi kuasa Tuhan harus dinyatakan. Jadi Yesus Kristus dengan kebaikan di dalam hatinya yang secara full totali, dia tidak bermuka masam melihat orang buta. Enggak teman-teman, enggak. Kamu balik belakang, kamu balik kanan, kamu cek ajaranmu, kitab sucimu, ada nggak di situ tokohmu, panutanmu, mungkin rasulmu, nabimu, olomu, ketemu orang buta mukanya masam. Kamu harusnya mikir nanya, kenapa dia tidak memiliki kebaikan di dalam hatinya? Lihat orang susah bukan bantu malah melengos. Itu kayak ini nih, kayak yang petenteng kayak ayam sayur, sekali ditantang, ya, sok baik, sok iye, sok kece, sok mentereng, sok segala-galanya. Sekali ketemu orang yang butuh bantuan, dia malah, sekali lagi teman-teman, Na'udzubillah, ya seperti Oke, 4 karakter atau 4 prinsip Allah sudah saya nyatakan. Balik belakang, bongkar kitabmu teman-teman, bongkar, cari tahu di sana. Apakah Allahmu memiliki kebaikan atau sebaliknya memiliki kejahatan? Ya, suruh kamu yang enggak. Ayo dong, ya. Tuhan Yesus baik. Nah, itu dia kan ada lagunya, sungguh amat baik. Luar biasa teman-teman. Oke, selamat malam. Ya. Selamat malam, Julius. Aku Ya, selamat malam, parkun Julius. saja. Aku parkun dulu, udah kurang sehat. Ngapain parkun di sini? Shalom, ngapain parkun di sini? Oke, silakan bro. Ya, silakan Julius, selamat malam. Lah, malah turun. Aduh. Jangan mudah ngambek jadi orang Kristen. Woi. Julius, selamat malam. Kamu mau ngomong atau mau saya blokir? Halo. Julius, kamu mau ngomong atau mau saya blokir? Halo, Julius, selamat malam. Julius, selamat malam. Kamu mau ngomong atau mau saya blokir? Julius. Julius, dengan berat hati ya. Sorry, terima kasih sudah ada di ruang saya. Jadi kalau kamu saya panggil-panggil tidak mau bicara, saya blokir teman-temannya. Saya nggak punya waktu banyak. Ingat, saya tidak punya waktu banyak. Waktu saya itu sedikit ya, dan saya itu
tidak mau buang-buang suara saya. Saya blokir teman-teman ya. Peraturan saya adalah peraturan saya. Kamu tidak hargai saya tidak akan hargain kamu. Udah pokoknya prinsipnya gitu. You masuk ke ruangan saya, you nggak bicara, saya blokir. Saya nggak peduli kamu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Saya tidak tentang agama, saya tidak tentang, tapi tentang adabmu, tentang sikapmu. Kalau saya hormati kamu, hargai kamu, dan saya tidak mendapatkan yang sepantasnya saya dapatkan, ya. Perhatikan teman-teman, boleh baca Roma pasal 13 ya. Setiap orang itu berhak mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Kalau saya hormati kamu, saya anggap kamu pantas dapat penghormatan dari saya. Tolong hormati saya, hargai saya, ya. Saya kerja di sini itu bukan untuk melayani orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sorry itu pasti saya blokir. Oke, apakah ada yang mau naik lagi sebelum saya sampaikan karakter yang kelima atau prinsip Allah yang kelima, ya. Jadi saya himbau teman-teman, sebelum ajalmu tiba, pikirkan baik-baik lagi apa yang kamu sembah, siapa yang kamu sembah, seperti apa yang kamu sembah. Apakah itu benar-benar sejati, bisa diuji, ada kebenarannya, bahkan mungkin tahan uji, atau tidak sama sekali. Kalau 5 karakter, yang pertama itu kudus, yang kedua itu adil, yang ketiga itu kasih, yang keempat itu baik, dan yang kelima itu benar, tidak ada di dalam Allahmu, bahkan di dalam kitab sucimu. Come on, wake up, sadarlah, insaflah, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Apa kabarnya? Kabar saya puji Tuhan hari ini saya bisa ke gereja, saya bisa ibadah teman-temannya, saya bisa makan dengan baik walaupun saya tidak makan lagi seperti dulu. Ya, dan saya bisa pulang, saya bisa memberitakan Injil. Doakan terus ya. Saya akan konsisten selama saya masih bisa. Ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu 5 jam, 9 jam saya nonstop ya, benar-benar berperang demi Injil ya. Bukan berperang bawa senjata, teman-teman, bukan. Tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan ya, melawan kemalasan, melawan ketakutan. Itu peperangan yang sejati, peperangan yang tidak terlihat oleh mata. Ya, oke, yang kelima teman-teman. Ya, benar. Cek kitab sucimu, cari tahu siapa Allahmu, apakah ada kebenaran di dalam dirinya. Bagaimana kita bisa tahu dia kebenaran selain sekedar klaim? Ya teman-teman ya, selain sekedar klaim, kita cari tahu ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi jelas dikatakan, Yesus sendiri berkata dengan penuh confident, itu percaya diri, powerful, penuh kuasa, dia berkata akulah. Perhatikan teman-teman ya, ketika Kristus itu berkata, dia tidak pernah ambigu, dia tidak pernah blunder, dia tidak pernah ragu-ragu, dia tidak pernah maybe yes, maybe no. Dia tidak pernah berkata begini, misalnya ya, ada prolognya seperti ini nih. Allah bersabda kepadaku, Tuhan berkata kepadaku. Nggak pernah seperti itu teman-teman ya. Dia selalu dengan confident-nya berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. No one, tidak ada satupun. Jadi ketika kebenaran ada di dalam Kristus, kita ingat bagaimana Pontius Pilatus mengatakan, aku nggak nemuin loh kesalahan pada orang ini. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Sorry teman-teman ya. Kalau saya sudah mulai ada mimik-mimik kesakitan, sorry ya. Nah teman-teman. Jadi cek apakah Allahmu memiliki kebenaran. Lalu kebenaran apa yang ada di dalam diri Yesus Kristus selain daripada pernyataan Pontius Pilatus tersebut. Teman-teman, ketika semua narasi mengaku kitab suci, maka tolak ukurnya cuma satu, sejarah. Ya, ada yang bilang, tapi kitab suciku bukan buku sejarah. Siapa yang bilang? Ya, memang kitab suci bukan buku sejarah. Buku sejarah juga bukan kitab suci, ya. Ya, seperti itu ya. Aduh, sebentar teman-teman. Nah, kebenaran-kebenaran Kristus ketika dia ada di muka bumi itu sudah dibuktikan dan disaksikan. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun catatan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu pernah berdusta, apalagi ngajarin dusta. Bahkan dia benar-benar berkata ya, bahkan dia benar-benar memberikan perintah kepada kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah kalau ada ajaran, ada si Allah, ada si Tuhan, atau ada tokoh agama, atau apapun yang kamu sebut, Rasul kek, Nabi kek, apa kek, ngajarin dusta, fix no debat, bapak segala dusta itu adalah iblis. Jadi apakah Allahmu itu sama dengan iblis? Come on ya, kita tahan sebentar, hold. Silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Kamu minta dinaikin, sudah di atas. Kamu mau bicara atau mau saya blokir?
Malam. Ya, silakan, namamu siapa? Kamu mau bicara atau mau saya blokir? Kamu mau bicara atau mau saya blokir? Silakan. Oke, sorry ya, saya blokir ya. Saya nggak ada waktu. Tunggu. Oke, saya blokir, sorry. Saya nggak ada waktu dengan penipu-penipu seperti ini. Ya, saya tidak ada waktu untuk penipu-penipu seperti ini. Muka-muka edis diambil, nama nggak jelas. Makanya saya kasih tahu kamu, kalau ada ajaran, ada tokoh agama, atau ada Allahmu yang ngajarin kamu berdusta, fix no debat, Bapak segala dusta itu iblis. Berarti itu adalah ajaran iblis. Nah, bisa jadi Allahmu itu sekarang mulai kamu koreksi, mulai kamu cek, dia sebenarnya Allah sejati atau iblis. Paham nggak sih saya ngomong? Ya, thank you Susan ya, God bless you. Oke, apakah ada lain teman-teman? Nah, oke, yang terakhir itu adalah apa? Aduh, sorry teman-teman. Kebenaran ya. I'm getting hurt. Ya, oke. Terakhir ya. Ya, pembohong teman-teman, silakan. Ya, oke, selamat malam. Maaf, kepencet Kak. Oke, nggak apa-apa. Thank you sudah ada di ruangan saya. Tuhan mengasihimu, Susan. Terima kasih. Take a breath. Ya, saya tarik napas dulu. Oke, masih ada nggak terakhir teman-teman? Nah, 5 karakter tadi, 5 prinsip itu harus ada di dalam diri Allah sejati. Allah sejati itu mengejawantahkan, mewujud nyatakan dirinya hanya ada di dalam manusia Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang lebih kudus selain Kristus. Tidak ada manusia yang lebih adil selain Kristus. Tidak ada manusia yang lebih baik, ya, lebih kasih selain Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Yesus Kristus, dan tidak ada manusia yang lebih benar selain Yesus Kristus. How could? Ya, bagaimana mungkin? Maka teman-teman pentingnya belajar, ya, baik itu sejarah, baik itu kitab suci. Nah, kenapa begitu? Karena narasi tanpa histori itu adalah fiksi. Muncul pertanyaan besar teman-teman. Loh, enak banget Yesus Kristus adalah Allah. Wih, kok bisa-bisanya Yesus Kristus adalah Tuhan? Give me the proof. Ya, berikan saya bukti dong. Ayo dong. Ya, tantang Lina Wijaya, tanya Lina Wijaya, apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan? Apa buktinya Yesus itu adalah Allah? Come on. Ya, sekali lagi teman-teman, berangkat dari statement kebenaran tahan uji, kebenaran bisa diuji, maka keilahian Kristus pun harus diuji. Masalahnya jadi soal itu sekarang teman-teman muslim itu nggak pernah tanya tentang keilahian Kristus. Mereka selalu tanya, Tuhan kok bernonot? Itu dong. Tuhan kok disalib? Tuhan kok mati? Kelas pertanyaan tuh nggak bisa ditingkatkan dikit. Tanya tentang keilahiannya, tanya tentang ketuhanannya, apa buktinya? Give me the proof, kasih saya bukti. Apa buktinya Yesus Kristus itu satu-satunya, the one and only Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan 5 karakter: kudus, adil, kasih, baik, dan benar. Ayo dong, tantang saya, tanya saya. Saya silakan kalian. Ayo. Ya, selamat malam Hendri. Jarang ya ada orang Islam minta ditantang-tantang, ditanya-tanya. Coba Kristen. Kenapa? Karena Allahnya sejati, bener-bener nggak KW, teman-teman ya. Bayangkan saya punya Allah yang beneran loh, bukan KW. Silakan Hendri, selamat malam. Yuk mau ngobrol, mau nanya atau mau saya blokir? Come on. Yang kakak bilang tadi, Halo, selamat malam Hendri. Adabmu di mana? Yes. Adabmu di mana? Selamat malam. Selamat malam kakak. Oke, selamat malam. Kamu Islam atau Kristen? Di ruangan saya ada SOP. Naik ke atas, pertama sebut, ucapkan salam karena itu etika pergaulan. Di sosial media. Kedua, perkenalkan namamu siapa. Karena manusia itu yang bermartabat, terhormat, punya nama. Namamu siapa? Kakak, ini nama saya udah asli nih, Henry. Jangan nama macet.
Ya, oke Henry, kamu Islam atau Kristen? Psst, oke, Islam atau Kristen? Islam kakak. Oke, pertanyaanmu apa? Silakan. Pertanyaannya yang kakak bilang tadi, coba katanya apa tadi? Ada orang Islam yang menantang saya tentang Mana aku tahu pertanyaanmu apa? Maaf. Makanya tuh telinga dipakai. Tuhan kasih kamu 2 telinga 1 mulut, artinya banyak mendengar sedikit bicara. gini loh kak, kakak bilang tadi kan bukti apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Tunjukkan. Good. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman muslimku yang sudah diwakilkan oleh Bang Henry bertanya kepada saya, menantang saya untuk membuktikan apa buktinya Yesus Kristus itu Tuhan. Ini saya kasih tahu kamu, dengar baik-baik ya. Teman-teman boleh rekod, boleh rekam, jadikan konten, jadikan pembelajaran, sebarluaskan. Apa buktinya Yesus Kristus adalah Tuhan? Bukti yang pertama teman-teman itu dari nubuatan. Teman-teman tahukah arti nubuatan? Nubuatan itu adalah sebuah rencana Allah, janji Allah yang ribuan tahun sebelum terjadi sudah dinyatakan kepada dunia melalui para nabi. Itu dulu. Ya. Nubuah itu nubuatan yang melakukan itu nabi ya, atau nabiah. Kalau nabiah perempuan, kalau nabi laki-laki. Itu teman-teman. Nah, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang ribuan tahun sebelum kelahirannya, kejadiannya, kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga sudah diceritakan, sudah disampaikan, itu hanya manusia Yesus Kristus. Contoh, Muhammadmu itu saja sebelum dia lahir tidak pernah Musa cerita tentang dia, tidak pernah Daud cerita tentang dia, tidak pernah Yesaya, Yeremia cerita tentang dia, tidak pernah. Salomo tidak pernah tahu dia, tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang ngerti dia, tidak ada orang menceritakan tentang dia. Bahkan ketika masuk ke 1 Masehi di zaman Yesus Kristus, tidak ada para rasul, para murid, manusia manapun tidak pernah menceritakan tentang Muhammad, tidak pernah. Saya kasih tahu kamu, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang jauh sebelum kedatangannya di muka bumi itu dinubuatkan. Rencananya sudah disampaikan oleh Allah melalui para nabi, disampaikan kepada dunia. Tidak ada. The one and only, kembali satu-satunya, cuman Yesus Kristus. Semua para nabi jauh sebelum Kristus ada di muka bumi sudah menyampaikan akan datang bagi dunia Sang Juru Selamat, Raja Damai, dan seterusnya. Puji Tuhan teman-teman ya. Boleh cek, boleh tantang, boleh cari tahu. Saya sendiri Lina Wijaya, sebelum kelahiran saya tidak pernah ada nubuatan nanti di Jakarta pada tanggal 22 Februari akan lahir seorang perempuan bernama Lina Wijaya dengan tinggi sekian, berat sekian. Nggak bakal ada. Kamu cari tokoh agama manapun, pendiri agama manapun, tidak ada dinubuatkan kelahirannya. Semuanya tidak ada dan tidak pernah. Hanya Yesus Kristus. Jadi apa buktinya? Bukti yang pertama adalah nubuatan. Jauh sebelum Kristus ada di muka bumi, seluruh tentang hidupnya sudah dinyatakan oleh Allah melalui para nabi. Poin pertama. Nah, biar kalian ngerti apa itu nubuatan. Dan biar kalian sekalian ngerti apa itu nabi. Sorry sebentar teman-teman ya, saya sambil tarik napas dulu. Yang kedua, bukti yang kedua itu dari sejarah. Makanya saya selalu kekeh, narasi tanpa histori itu fiksi. Narasi tentang Superman adakah historinya? Enggak, itu fiksi. Narasi tentang Doraemon yang luar biasa, aku ingin begini, ingin begitu, Nobita mah bisa aja. Ada pintu kemana saja, ada baling-baling bambu, ada kantong ajaib. Itu narasi loh. Tapi historinya ada enggak? Enggak ada. Fiksi dong? Ya iya. Cek kitab sucimu. Cari tahu tentang Allahmu. Termasuk para tokoh-tokoh di dalamnya. Apakah ada sejarahnya? Apakah ada historinya? Apakah dunia mengakuinya? Apakah ada para saksinya? Come on. Ya. Think twice, berpikir 2 kali. Jangan sia-siakan hidupmu hanya percaya tanpa pernah tahu bahwa semua itu palsu. Please wake up. Saya ada di depan teman-teman mempertaruhkan segala apa yang ada pada diri saya. Itu supaya teman-teman jangan ada satupun kalau bisa berjalan pada kebinasaan. Karena neraka sejatinya tidak pernah diciptakan untuk kita, untuk manusia. Itu untuk iblis.
Kenapa kamu harus mau ikut pasukan iblis? Ayo dong. Sejarah membuktikan, para saksi mata menyaksikan bahwa manusia Yesus Kristus 2025 tahun silam benar-benar ada di muka bumi. Seluruh mujizat yang dilakukannya bukan hoax. Seluruh karya nyatanya itu diakui. Jadi dia tidak pernah menciptakan ilusi, dia tidak pernah menciptakan dongeng, dia tidak pernah mengadi-adi, nggak pernah. Dan dia tidak pernah mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Sejak Kejadian pasal 1, alam diciptakan begitu teratur, tepat, sempurna, dan Allah selalu berkata, sungguh teramat baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Maka hukum alam itu berjalan sampai kekekalan ketika Kristus nanti datangnya kedua kali. Maka seluruh pekerjaan Kristus di muka bumi adalah seluruh pekerjaan yang akurasinya itu sudah terbukti. Dia tidak pernah ngajarin bahwa bulan bisa dibelah. Untuk apa? Itu melanggar hukum alam. Faktanya tidak bisa dibuktikan. Tidak ada sejarahnya bulan itu terbelah. What's for? Untuk apa? Allah tidak akan mematikan akal budi kita dengan cerita yang dungu, cerita palsu. Jadi sejarah membuktikan seluruh eksistensi Kristus, seluruh kekuasaan Kristus ketika ada di muka bumi, itu sesuatu yang terjadi nyata. Makanya saya selalu tegas katakan, kalau you punya narasi, sekali lagi enggak ada historinya, maka itu adalah fiksi. Semua kitab boleh mengklaim dirinya benar dan suci. Tapi ingat, pengujinya apa? Tolak ukurnya apa? Sejarah. Karena dalam sejarah ada para saksi. Karena dalam sejarah ada peninggalan-peninggalan. Karena dalam sejarah kita memiliki bukti. Poin yang kedua. Teman-teman, yang pertama nubuatan. Tidak ada manusia lain selain Yesus Kristus yang seluruh aspek kehidupannya jauh ribuan tahun sebelum dia ada di muka bumi sudah disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Yang kedua, sejarah tidak pernah membantah bahwa manusia Yesus Kristus 2025 tahun silam benar-benar ada di muka bumi melakukan segala kuasa ilahi di hadapan manusia secara real, secara langsung. Bukan katanya, bin katanya, bin katanya, bin katanya. No. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang sampai hari ini relevansinya tidak dibantah adalah ajaran. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Cek ajarannya teman-teman. Cek ajarannya satu kali lagi. Cek perintahnya. Karena Allah harus memiliki 5 prinsip. Kudus, adil, kasih, baik, dan benar. Seluruh pengajaran Kristus yang adalah pengajaran Allah sejati memuat 5 prinsip kerja ini. Uji. Hukum mana yang bisa membantah atau membatalkan hukum kasih? Seluruh Taurat sudah dikristalisasi oleh Kristus melalui 2 hukum yang paling pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Saya pernah punya Allah yang justru menghukum saya, menjajah saya secara psikis, sehingga akal budi saya dimatikan. Perempuan itu nggak ngapa-ngapain sudah dikatakan budak. Bahkan surah An-Nisa 15:34 menyuruh para laki-laki atau suami, pukullah istrimu, kurunglah istrimu. How good? Bagaimana mungkin? Ajaran Kristus yang sama dan serupa setara, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Lah kalau binimu saja yang notabene temanmu bikin anak, kasih kamu keturunan, tahan kamu pukul dia, kamu kurung dia sampai mati. Di mana sih letak kasihmu? Wah, luar biasa ya. Jadi ajaran Kristus itu tidak bisa dibantah dan tingkat kekekalannya bersifat selama-lamanya untuk semua manusia. Dari berbagai suku, bangsa, agama, apapun. Ajaran Kristus adalah ajaran ilahi. Di mana keadilan, kasih, kebajikan, kebenaran, dan kekudusan termaktub jelas di dalamnya. Tidak ada satupun hukum yang bisa menentang yang muncul dari muka bumi ini. Karena sekali lagi, Kristus yang notabene adalah Allah itu sendiri datang dari sorga, merendahkan dirinya, memberikan dirinya untuk datang turun ke dunia, maka seluruh
seluruh yang ada di dalam Kristus itu sumbernya asalnya dari sorga. Fix no debat teman-teman ya. Boleh cek deh, saya punya ajaran yang lama nggak kayak gitu. Ya, nggak ada kasih, ajarannya itu jelas. Ya, makanya kalau dikit-dikit rusuh, dikit-dikit ribut, dikit-dikit begini, dikit-dikit begono, ya karena memang ajarannya. Contoh, hukum Taurat Musa berkata apa? Jangan berzina titik. No compromise. Pada mulanya Allah hanya menciptakan satu Hawa untuk satu Adam. No compromise. Diciptakan berpasang-pasangan. No compromise. Tapi hari ini ada Allah, ada ajaran, boleh gengbeng, boleh 1 lawan 4. Itu poinnya apa? Artinya ajaran dari dunia adalah ajaran-ajaran yang lebih mementingkan hawa nafsu. Tetapi ajaran yang dibawa Kristus, jangan berzina, itu adalah salah satu bentuk kasih kita kepada sesama. Itu adalah ajaran yang tidak bisa dibantah. Jangan mencuri, jangan berbohong, titik. Jangan mengingini milik sesamamu. Hukum mana yang bisa lebih mulia daripada hukum-hukum tersebut? Makanya Kristus mengkristalisasi, kasihilah Tuhan Allahmu hai Lina dengan segenap hati, tidak ada berhala lagi di dalam diri saya. Saya kalau sakit nggak perlu cari orang pintar teman-teman, nggak perlu. Dulu waktu saya masih sesat, masih hidup dalam kegelapan, oh pergi ke kiai itu, oh pergi ke ustadz itu, oh pergi ke orang pintar itu, bawa air yang gini, bunga 7 rupa, kain warna merah putih, magic hibiniu. Ngapain coba ngapain? Jangan lupa kasih amplop seikhlasnya ya, infak terbaik. Ih, ngapain? Itu berhala. Itu menduakan Tuhan. Dengan sakit penyakit yang ada pada diri saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil masuk ke dalam rencananya yang mengasihi Dia. Karena itu Paulus berkata, jikalau duri di dalam diriku ini tidak kau cabut, maka cukuplah anugerahmu bagiku. Dan banyak lagi ajaran-ajaran ya teman-teman dari Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Teman-teman boleh cek Matius pasal 5, 6, 7, dan 8 tentang khotbah di bukit. Ya. Teman-teman bisa melihat dengan jelas di sana bagaimana Kristus mengelatih kita, mengajar kita, nge-treat kita, ngelit kita untuk yuk kalau puasa kayak gini. Jangan kayak gitu. Karena yang kayak gitu itu cara dunia. Yang kayak gini nih yang cara Allah mau. Yuk kalau mau berdoa begini nih, lu nggak perlu teriak-teriak ganggu orang. Pagi, siang, sore, malam nggak perlu. Lu masuk kamar, kunci pintu, yuk berlutut di hadapan Tuhan, berdoa. Tuhan dengar. Nggak perlu lu teriak-teriak. Jadi pengajaran Kristus itu clear dan jelas. Bukan bersumber dari dunia, melainkan segala sesuatu dari sorga dibawa datang, dipersembahkan bagi kita. Puji Tuhan teman-teman ya. Teman-teman, silakan Bang Henry, saya rasa cukup itu dulu. Saya tidak akan kembangkan lebih jauh. Nubuatan, sejarah, dan ajaran. Tidak ada yang bisa dibantah, itulah bukti bahwa satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang bisa dengan jelas kita lihat, kita kenal, kita dapati itu hanya Yesus Kristus. Silakan ada lagi. Silakan ada lagi. Come on, saya sedang bergumul nih. Aduh, mak sakit derek. Itu aja buktinya, Kak. Ya, iya dong. Silakan kamu bandingkan dengan Muhammadmu, dengan Allahmu. Taruhan saya. Nggak ada apa-apanya di sana. 0,00001% pun nggak ada. Oke ya? Saya nggak ada waktu teman-teman ya. Kalau kalian kurang puas, besok susun lagi pertanyaan yang lebih bagus. Kembali tanyakan saya akan pertajam. Ya, saya akan presisi. Ya, waktu saya terbatas. Monggo, ini sudah terlanjur naik. Selamat malam, Malik. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ibu Lina, shalom. Shalom, Oke, selamat malam. Ya, shalom. Islam Kristen. Ya, Islam Kristen. Kristen, aku mau sedikit Oke, bertanya silakan. aja, Apa Bu, yang mau untuk disampaikan, monggo. menambah pengetahuan saya. Tadi yang Ibu sampaikan Ya, silakan. bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Allah dengan Yesus itu satu pribadi kah atau bagaimana, Bu? Kamu tahu nggak Allah itu apa? Kamu Kristen kan? Saya tanya kamu, Allah itu apa sih dalam iman Kristenmu yang kamu dapat, yang kamu ketahui? Come on. Allah itu Tuhan kah?
Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah itu apakah menurutmu nama atau apa? Coba dong kasih tahu saya dong. Nama Bu. Cepatlah. Hah? Nama. Apa? Enggak, salah. Ya udah berarti salah. Besok kamu cari pendetamu tanya ya. Allah itu nama ya, Tuhan itu nama ya. Allah itu bukan Oke, nama, baik. itu bukan proper name, itu generic name, itu entitas, itu jenis sesembahan. Kalau Ion tuh paling gampang ngomong itu jenis sesembahan. Makanya banyak Allah-Allah di muka bumi ini, banyak sesembahan-sesembahan. Nah, salah satunya yang paling benar, yang paling sejati, tidak KW, tidak abal-abal itu adalah Allah Tritunggal Maha Esa. Di mana di dalamnya ada peranan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra atau Yesus Kristus itu adalah logos Allah, pikiran Allah, firman Allah itu sendiri. Silakan, ada lagi? Come on, cepat. Oke, terima kasih banyak Bu sharingnya. Terberkati sekali. Oke Salam ya. semangat melayani. Ya, nggak apa-apa. Itu bukan sharing. Saya memberi kamu jawaban. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Ya, Tuhan itu bukan nama, Allah itu bukan nama, teman-teman ya. Teman-teman, saya dengan sangat ini ya menyesal, mohon pamit ya. Saya mulai kesakitan di bagian belakang dada kanan saya karena saya tidak bisa lama-lama. Sekali lagi saya bersyukur, saya berterima kasih, saya masih diberi kesempatan dan teman-teman mau mendengarkan. Untuk yang belum bisa naik, mungkin juga belum merasa puas atau nyaman dengan jawaban saya, dicatat aja teman-teman. Mungkin sekarang saya akan sedikit longgar menjawab lewat DM atau lewat konseling ya. Ada nomor saya di channel YouTube saya, di profil pic saya Lina Wijaya Official. Teman-teman boleh tanya saya, mungkin saya melayani by phone. It's okay. Lewat DM juga oke. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya Lina Wijaya izin undur pamit diri teman-teman ya. Doakan saya, dukung saya supaya saya tetap mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya tahu banyak hambatan dari dalam dan dari luar, tapi biarlah Tuhan sendiri yang tentukan ya. Thank you teman-teman sekali lagi. Para moderator yang kukasihi, terima kasih. Saya tetap akan tutup dengan pengakuan iman rasuli sebagai syahadat kita menjadi orang Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba bersyukur sekali lagi bagaimana sulit dan sakitnya Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Terima kasih untuk firman yang hidup, yang kami yakin tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk ruangan Lina Wijaya, kiranya semakin banyak orang boleh dipulihkan, dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk para netizen, terima kasih untuk para moderator, terima kasih untuk mereka yang bertanya. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu sendiri Engkau yang akan memulihkan dan menjamah. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesabaran untuk hamba tetap boleh mau dipakai dalam pemberitaan Injil. Tidak mudah, tapi hamba percaya Engkau mengutus, bahkan sudah menetapkan jauh, maka Engkau sendiri yang akan membukakan jalan. Sekali lagi, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan dan pengharapan kami, kiranya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang mujizatnya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami supaya kami tetap boleh ada di hadapan-Mu. Kami serahkan istirahat kami malam ini, kiranya juga Tuhan menolong kami untuk besok kami boleh bangun dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih untuk iman yang teguh di tengah arus zaman yang semakin bengkok. Diberkatilah para apologet dengan motivasi yang murni. Diberkatilah teman-teman yang belum percaya namun memiliki kerinduan untuk mencari kebenaran. Diberkatilah para murtadin yang sedang berproses. Diberkatilah setiap mereka yang senantiasa merasa haus dan lapar akan firman Tuhan.
Sekali lagi, kami menyerahkan hidup dan mati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu atas segala keinginan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman, puji Tuhan, thank you sekali lagi. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Terima kasih teman-temannya, saya undur pamit diri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Lina Wijaya akan live lagi. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita semua. Thank you ya. Please pray for me. Shalom semuanya, God bless you.